Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan hasil pengerjaan tugas saya untuk mata kuliah literasi lintas mata pelajaran topik 5 mengenai pengembangan kecakapan literasi diri, khususnya pada LK6 aksi nyata. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ansuci Dewantari dari Prodi PPG Prajabatan kelas Matematika 02 dengan NIM 2331257111915. Untuk kegiatan pada aksi nyata ini adalah merefleksikan hasil pembelajaran mengenai topik 5 dan terdapat beberapa pertanyaan pemantik. Ada 3 pertanyaan pemantik seperti yang ada pada slide pada layar. Untuk yang pertama, pemahaman baru setelah saya mempelajari mengenai topik 5 khususnya untuk konsep reflektivitas adalah reflektivitas merupakan bentuk pembelajaran yang mengajak seseorang untuk merefleksikan kembali dirinya atas pengalaman yang dimiliki atau yang pernah dialami. Nah, tujuan dari kegiatan refleksi itu sendiri adalah untuk mendapatkan makna dari setiap peristiwa sehingga akan merubah perspektif atau sudut pandang seseorang akan sebuah peristiwa. Kegiatan refleksi juga dapat dilakukan sebagai salah satu cara untuk evaluasi, terutama evaluasi mengenai peristiwa yang pernah dialami. Proses refleksi sendiri terjadi melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah pengalaman, di mana seseorang mengalami sebuah peristiwa atau kegiatan. Nah, peristiwa ini dapat berupa perilaku atau gagasan, penyampaian ide, dan perasaan yang dialami. Tahap yang kedua adalah tahap refleksi. Proses refleksi ini adalah menghadirkan kembali pengalaman atau mengelola perasaan, misalnya pengalaman atau perasaan ketika membaca buku sendirian, dan lain-lain. Lalu, refleksi juga berkaitan dengan memanfaatkan perasaan positif dan mengubah perasaan negatif, berupa juga mengevaluasi pengalaman. Untuk proses yang terakhir adalah hasil, di mana hasil dari refleksi sendiri dapat berupa perspektif baru dan pengalaman baru yang dialami seseorang, perubahan sikap dan perilaku. Karena hasil evaluasi dari refleksi diri dapat berupa perubahan dari perilaku negatif menjadi perilaku yang positif. Lalu selanjutnya adalah kesiapan untuk penerapan atau aplikasi, terutama kalau sudah mengalami perubahan sikap. Nah, menerapkannya agar terjadi kegiatan yang lebih positif itu seperti apa. Lalu yang terakhir adalah komitmen untuk bertindak. Dari refleksi pembelajaran, refleksi diri yang sudah pernah dialami, peristiwa yang pernah dialami, seseorang dapat memiliki komitmen untuk bertindak lebih baik lagi. Untuk pertanyaan pemantik berikutnya, setelah menulis naratif literasi, pengaruh dan manfaat literasi itu apa dalam kehidupan? Kegiatan literasi memiliki banyak manfaat atau pengaruh positif dalam kehidupan. Nah, melalui kegiatan membaca dan menulis, beberapa manfaat yang kita dapatkan adalah yang pertama, meningkatkan pengetahuan akan kosakata. Semakin banyak apa yang kita baca, maka pembendaharaan kosakata kita akan semakin bertambah. Lalu yang kedua adalah menumbuhkan kemampuan berkomunikasi. Melalui proses membaca dan menulis, seseorang dapat menumbuhkan kemampuan mereka dalam berkomunikasi. Lalu yang ketiga, menambah wawasan dan pengalaman. Kita tahu bahwa proses membaca itu dapat menambah wawasan seseorang, dan mereka tentang membaca dan menulis pastinya juga semakin bertambah. Lalu yang keempat adalah meningkatkan kemampuan berpikir. Dalam proses membaca dan menulis pastinya seseorang melibatkan pemikiran. Nah, dalam kegiatan membaca dan menulis ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir seseorang. Lalu menumbuhkan kreativitas, terutama dalam kegiatan menulis, karena di sana kita melalui proses menyampaikan ide, menuangkan ide dan perasaan kita. Lalu yang terakhir adalah membantu atau berkontribusi menciptakan lingkungan yang ramah literasi. Kita dapat menciptakan lingkungan yang ramah literasi dimulai dari diri kita sendiri, yaitu gemar membaca dan menulis.
Untuk pertanyaan pemantik yang berikutnya, kontribusi apa yang dapat dilaksanakan dalam membudayakan literasi dalam lingkungan sekitar? Untuk membudayakan literasi, kita perlu adanya kolaborasi dari berbagai pihak. Kita selidiki dulu dari lingkungan yang paling kecil, yaitu lingkungan rumah. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah dengan orang tua mendukung bakat dan minat anak. Orang tua dapat memfasilitasi minat dan bakat anak baik berupa dukungan fisik dan mental. Lalu yang kedua, dapat juga dilakukan dengan membudayakan gemar membaca. Jika ingin membudayakan literasi di rumah, sebaiknya orang tua memberikan contoh konkret kepada anak mengenai membudayakan gemar membaca di lingkungan rumah. Lalu, orang tua dapat juga menambah koleksi buku bacaan anak di rumah, dan juga orang tua dapat secara aktif mengajak anak berkomunikasi agar terjalin proses komunikasi yang baik di lingkungan rumah tersebut. Lalu, menilik dari lingkungan sekolah sendiri, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah mendukung dan terlibat dalam kegiatan literasi sekolah. Sekarang ini mulai banyak kegiatan literasi yang diadakan di sekolah, misalnya 15 menit sebelum pembelajaran, dibiasakan membaca bahan bacaan apapun. Ada yang berkaitan dengan religi, fiksi, maupun bahan bacaan buku non-fiksi. Terdapat juga gerakan literasi sekolah di mana mengunjungi perpus pada jam-jam tertentu sesuai jadwal. Lalu contoh lainnya adalah melengkapi bahan bacaan di perpustakaan. Nah, hal ini untuk menunjang pembelajaran dan minat peserta didik akan buku bacaan, baik itu yang berkaitan dengan pembelajaran maupun buku-buku fiksi, karena peserta didik pasti memiliki kegemaran yang berbeda. Lalu dapat juga dilakukan dengan mengadakan apresiasi bagi karya peserta didik, khususnya dalam bidang literasi, dengan memajang hasil karya mereka di lingkungan sekolah ataupun melalui apresiasi secara langsung. Berikutnya adalah dalam lingkungan masyarakat, beberapa hal yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan momen hari besar seperti Hari Kemerdekaan untuk melaksanakan perlombaan yang berkaitan dengan literasi, seperti lomba baca puisi, cipta karya puisi, ataupun membuat cerita pengalaman. Lalu dapat dilakukan juga dengan bekerja sama dengan Karang Taruna untuk mengadakan program yang berkaitan dengan gerakan literasi, misalnya mengadakan perpustakaan desa atau kunjungan perpustakaan desa yang terjadwal secara rutin seperti itu. Oke, itu tadi merupakan pemaparan refleksi hasil belajar saya pada topik 5 mengenai pengembangan kecakapan literasi diri. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya. See you!